Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kali yang kedua, tak lupa juga kita untuk mengirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, dosen kita Ibu Nurlina Rahman dan teman-teman sekalian. Umumnya yang menyempatkan diri untuk bisa melihat video saya ini. Nama saya Syafana Mira Antrika, izinkan saya untuk menyampaikan pidato untuk teman-teman semua, di mana pidato tersebut berjudul Keindahan Kota Bali. Kalian semua tahu kan Bali? Nah, Bali itu sebuah provinsi Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini tuh termasuk pulau Sunda kecil yang berada di kota Sisingamangaraja dan dibagi menjadi 3, yaitu ada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Terus di Bali tuh banyak banget tempat-tempat pentingnya seperti Ubud, Gianyar, Nusa Lembongan. Terus ada yang paling terkenal itu di Bali ada namanya Kuta. Selain itu, di Pulau Bali itu punya wilayah provinsi Bali juga punya pulau kecil-kecil kayak Nusa Penida, Pulau Nusa Lambongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya. Khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia, Bali juga terkenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Nah, di sini pasti banyak kan yang suka jalan-jalan, traveling, apalagi teman-teman sekarang tuh mahasiswa suka banget traveling sama teman-temannya apa ngajak pacarnya. Nah, saya pengen berbagi cerita sedikit tentang pengalaman saya berada di Bali, apa saja yang saya kunjungi dan apa saja yang kalian bisa kunjungi nanti. Jadi kalian tuh punya destinasi yang sangat bagus lah dan sangat bisa untuk kalian kunjungi tanpa harus ini bagus gaya, ini bagus gaya, ini cocok gaya buat kita, ini cocok gaya gitu-gitu. Nah, pokoknya kalian tuh yang pertama tuh harus ke tempat-tempat sesuai pengalaman saya itu ada banyak tempat sekali. Nih, kayak kalian tahu kan pasti Kuta. Tapi tuh Kuta tuh kayak udah banyak orang yang tahu, jadi tuh banyak yang nggak mau ke sana. Terus kayak udah pantainya tuh udah kotor. Tapi kalian bisa kok ke sana karena itu tuh deket banget dari kota-kota. Terus deket banget dari airport. Kalau kalian berkunjung ke Bali awal pasti ditaruhnya di Kuta. Nah, terus kalian tahu kan di Bali tuh ada upacara ngaben. Nah, kalau kalian misalkan ke Bali dan pas lagi jalan-jalan kemana nemu orang yang mau ngaben, kalian bisa ikut kok. Kayak di belakangnya kita ikutin mereka. Nah, itu tuh bagus banget buat jadi dokumenter kita atau buat kita ceritain ke orang-orang. Ada destinasi selanjutnya, itu tuh pantainya bersih banget, terus kalian tuh bisa menikmati indahnya laut kayak gelombang laut, pokoknya tuh indah banget. Itu tuh ada di Nusa Dua dan Nusa Penida. Pokoknya kalau kalian kesana itu sangat rekomen banget karena pokoknya bersih banget deh pantainya, kayak belum ada orang yang tahu gitu kesana, jadinya kayak masih private gitu kalau kita kesana. Kalau kalian bosan kayak pergi ke pantai terus tenang kok. Di Bali tuh ada sekali yang namanya Ubud. Nah, itu tuh nggak ada pantai. Jadi tuh kalian tuh melihat asrinya sawah, terus ada teras sharing sawah. Terus di Ubud tuh ada yang namanya monkey forest, kayak kita lihat monyet-monyet gitu, terus kita ngasih makan. Nah, terus di Ubud tuh ada tarik kecak juga. Jadi kalian bisa itu, tapi dia tuh cuma ada pagi jam 9 sampai jam 10. Nah, sorenya itu cuma dari jam 3 sampai jam 4. Nah, kalian tuh bisa ke Ubud. Selanjutnya, jika kalian ingin pulang ke daerah masing-masing, di Bali itu punya 2 tempat oleh-oleh yang sangat terkenal. Yang pertama tuh Joger sama Krishna. Kalian bisa ke sana. Seperti yang kita tahu teman-teman, traveling itu sama seperti mencari pasangan hidup. Apalagi kalau berjalan-jalan secara backpacker, di mana kita harus mencari destinasi tempat yang akan kita kunjungi, hotel yang kita inap, dan restoran yang kita akan kunjungi sendiri.
di mana kita jalan-jalan tanpa melibatkan travel agent. Tapi teman-teman, sama seperti mencari pasangan hidup, di mana kita traveling tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada saja negatif dan positifnya yang terdapat di wisata tersebut. Contohnya seperti di Monkey Forest, di mana kita bisa berinteraksi dengan monyet-monyet yang ada di sana. Tetapi kemungkinan besar itu si monyet-monyetnya itu jahil terhadap kita, dan apa yang barang bawaan kita itu diambil sama dia. Menurut Badan Pusat Statistika di Bali, wisatawan itu yang datang langsung ke Provinsi Bali tercatat sebanyak 528.883 jiwa kunjungan. Tetapi saat virus COVID-19 mewabah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali turun sedalam 4,26%, terhitung sejak bulan Januari. Jadi, kalau kalian ingin berpergian, carilah destinasi yang banyak tempat-tempat untuk dikunjungi agar liburan kalian tidak bosan hanya ke situ-situ saja. Bali jadi tempat destinasi yang sangat bagus untuk kalian yang belum pernah pergi ke Bali. Karena di Bali masih banyak tempat-tempat yang indah, yang asri yang harus kalian kunjungi. Karena Bali jadi nomor 1 destinasi dunia yang sangat patut untuk dikunjungi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.